Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan syariat-syariatnya. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Perkenalkan, nama saya Ibnu Umar dengan NIM 2205-2013. Di kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk sedikit menjelaskan mengenai arti syariat Islam. Kata syariat yang artinya seperangkat aturan atau undang-undang. Seiring perkembangan zaman, syariat sering diartikan sebagai syariat Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala syariatil minal amri fatabi'ha wa la tatabi' ahwa'allazina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariatnya atau peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 18. Jadi syariat ini berfungsi sebagai untuk mengatur cara kita berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sama makhluknya. Syariat terdiri dari 5 macam hukum, sebagaimana di negara kita ada konstitusi dan hukum. Yang pertama adalah wajib. Wajib adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contoh amalan yang berhukum wajib adalah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan mengenakan hijab bagi perempuan. Yang kedua ialah sunnah. Sunnah ialah segala perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tidak diwajibkan. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa pula, tetapi sebaiknya dikerjakanlah pula. Yang ketiga adalah haram. Yang ketiga ini harus kita jauhi, sebagaimana kebalikan dari wajib. Haram adalah perbuatan yang harus ditinggalkan. Haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta harus dipatuhi oleh para umatnya. Orang yang melanggar dianggap durhaka dan diancam dengan dosa. Keempat ialah makruh. Dalam istilah ushul fiqh, makruh adalah sesuatu yang dianjurkan dalam syariat untuk meninggalkannya, dan jika ditinggalkan akan mendapat pujian, sedangkan jika dilanggar tidak berdosa pula. Sementara itu, jumhur ulama mendefinisikan makruh sebagai larangan syariah terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti karena tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. Dan yang terakhir ialah mubah. Secara istilah, mubah berarti sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan juga tidak berkaitan dengan larangan. Sesuatu yang mubah itu selama bersifat mubah tidak menyebabkan adanya pahala atau siksa. Mubah terbagi menjadi 3 bentuk, yakni yang pertama, mubah yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan tidak mengandung madharat seperti makan, minum, dan berpakaian. Kedua, mubah yang jika dilakukan mukallaf tidak ada madharatnya, sedangkan perbuatan itu sebenarnya diharamkan. Sebagai contoh, memakan daging babi saat keadaan darurat.
Ketiga, perbuatan yang bersifat madraj dan tidak boleh dilakukan menurut syariah, tetapi Allah memaafkan pelakunya sehingga perbuatan itu menjadi mubah. Contohnya, mengerjakan pekerjaan sebelum masuk Islam. Ada beberapa tujuan syariat Islam. Yang pertama, memelihara agama. Memelihara agama dalam perangkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk peringkat primer. Contoh, melaksanakan sholat 5 waktu. Memelihara jiwa. Memelihara jiwa dalam perangkat daruriyat, contoh, memenuhi makanan untuk bertahan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Untuk kesehatan manusia saja ada peraturannya dalam syariat Islam. Masya Allah. Memelihara akal. Memelihara akal dalam perangkat daruriyat, contoh, diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat pula terancamnya eksistensi akal. Jika kita sudah meminum minuman keras, maka akan berakibat mabuk dan tidak tersadarkan diri. Memelihara keturunan. Memelihara keturunan dalam perangkat daruriyat, contoh, disyariatkan nikah dan dilarangkan berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam pula. Jika suatu pasangan berzina akan tetapi dia tidak menikah, maka akan banyak pula keturunan, dan keturunan itu akan terabaikan. Dan yang terakhir, memelihara harta. Contoh dalam perangkat al-daruriyah, memelihara harta yaitu syariat tentang cara pemilik harta dan larangan untuk mengambil harta orang lain. Jika aturan ini dilanggar dan tidak diindahkan, maka akan terancam pula eksistensi harta. Orang-orang jahat akan semena-mena mengambil harta orang lain. Jadi, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa syariat Islam adalah seperangkat aturan untuk mengatur umatnya dalam berperilaku. Sungguh indah agama ini. Agama ini menganjurkan aturan yang sesuai dengan akal sehat manusia. Sekian video penjelasan dari saya. Saya Ibnu Umar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.